itu adalah ukuran untuk menilai perusahaan ini yang telah berkembang dan telah distandarisasi. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kali ini kita akan menggunakan tools Microsoft Excel. Nah, langkah pertama yaitu menyebar kuesioner. Nah, di dalam kuesioner itu kita akan memberikan skala 4, yaitu 4 skala gitu. Kemudian kita rangkum nilainya atau data-data yang telah kita ambil melalui kuesioner tersebut ke dalam tabel di Microsoft Excel. Nah, di sini aku udah punya tabelnya. Ini adalah jumlah responden. Kemudian di sini ada maturity atau pertanyaan-pertanyaannya dengan nilainya itu berapa. Kemudian cara yang kedua, langkah kedua, kita akan menyederhanakan data yang tadi, data hasil kuesioner tadi ke dalam tabel maturity. Caranya gimana? Nah, kan tadi ada 4 skala, 1 sampai 4. Nah, di sini kita akan membuat tabel 1 sampai 4. Ini adalah nilai skala tabel. Skala yang ada di kuesioner, kemudian ini adalah maturity-nya. Ini adalah jumlah respondennya. Jumlah respondennya tadi kita ada 10. Nah, caranya gimana? Cara ngitung skala-skalanya dan mengisinya gimana? Jadi caranya di sini kita hanya misal terfokus pada maturity 0. Nah, berarti kita hanya terfokus pada ini. Kemudian karena di sini tabel skala 1, jadi di maturity 0 ini kita menghitung nilai 1 itu ada berapa. Nah, di sini ada 2. Terus kita tulis 2. Kemudian skala 2 itu ada berapa di maturity 0? Ada 1, 2, 3. Berarti kita ketik 3. Kemudian skala 3 kita juga hitung nilai 3 itu ada berapa di maturity 0-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Dan seterusnya itu ya guys. Ini kalau 0 itu berarti nggak ada. Kayak di maturity 0 ini kan nilai 4-nya nggak ada. Jadi ditulis 0. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan ke dalam tabel maturity, kemudian kita akan menentukan nilai penentu. Nah, nilai penentunya ini 0, 0,33, 0,66, dan 1 ini didapat dari mana? Didapat dari tabel skala ini. Nah, skala 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 0,33, 3 sama dengan 0,66, dan 4 sama dengan 1. Nah, ini materinya tetap ya 0. Nah, ini skala yang di tabel ini kita ganti menjadi ini. Yang tadi 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 33. Nah, kita ganti ininya. Kemudian ini aku hapus dulu. Kemudian gimana sih caranya? Nah, kita coba isi satu garis ini ya. Caranya, bentar. Maturity 0 ini berarti 2 dikali 0 gitu. Kalian boleh pakai ini guys. 2 dikali 0 kemudian 0. Kemudian kalau di sebelahnya tadi ini isinya 3, berarti 3 kita pakai ini aja biar cepat. 3 dikali 0,33 enter. Nah, kita udah dapat nih.
seterusnya ini kali ini gitu. Sama dengan 5 dikali 66 ya. Kemudian ini 0 dikali 1 kan hasilnya seperti 0. Nah, habis itu tinggal di totalnya gimana? Sampai kalau hitung manual soalnya kelamaan guys. Udah ke bawah pun seperti itu. Kemudian setelah kita menentukan nilai penentu, kita akan menghitung maturity completion value. Ke bawah, nah disinilah kita menentukan total nilai penentuan atau A. Ini didapat dari mana? Nah, tabel ini didapat dari total yang ini tadi, total nilai penentunya gitu. Jadi per maturity kita masukkan ke sini. Kemudian jumlah pertanyaannya ada 6. Nah, 6 ini dari mana? Kita dapat dari tabel visioner tadi guys. Ini ada 6 tabel. Pertanyaannya 6, berarti kita masukkan 6. Kemudian kita bagi cara menentukan completeness value-nya. Kita bagi jadi A dibagi B, jadi 4 hasil yang tadi total nilai penentu dibagi jumlah pertanyaan, dibagi ini diantar. Nah, udah, kalian lanjutin ke bawah sampai maturity level 5 ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser. Setelah kita menentukan completeness value, kemudian kita akan menghitung normalis maturity level completeness value. Nah, ini sama guys. Tabel maturity levelnya ini tetap sama. Kemudian completeness value yang tadi ini diambil dari tabel yang ini yang sebelumnya. Kemudian ini caranya normalisasi ini dengan completeness value bagi dengan total completeness value. Ini semuanya digituin ya guys. Jadi misal ini dibagi ini jadi 1,5 dibagi 5,91. Nah, terus jangan lupa normalisnya juga dijumlahkan di total ya. Yang langkah terakhir kita tinggal menghitung maturity levelnya. Caranya hasil normalis tadi dimasukin ke tabel normalize ini. Kemudian masih ada tabel maturity level ini, gunanya untuk apa? Untuk mengalihkan. Jadi kayak 0 dikali 0,12 itu hasilnya 0, terus 1 dikali 0,15 itu hasilnya seperti ini, 0,15. Nah, ini pokoknya tinggal dikali aja, kemudian dijumlah. Ini kalian bisa pakai kam juga. Ini ditarik. Diketahui di sini ada
nilai 2,70, yang artinya dia, kita lihat modul, di level 2 atau repeatable. Repeatable itu artinya dia tuh udah sistemnya, perusahaannya tuh udah baik, cuma perlu dikembangkan lagi, dan perlu memperhatikan standarisasinya lagi guys.